Shalom. SMGT luar biasa. Apa kabar sekolah minggu? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Dia menyanyinya kita bantu berdiri. Masuk. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kami semua. Salam bagimu juga. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Baca secara berbalasan. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ke-10 Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dan Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Adik-adik, mari persiapkan bahan bacaan kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 21. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah siap merenungkan dan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari perikop ini diberikan tema tabut perjanjian di tanah Filistin. Tabut perjanjian di tanah Filistin. Adik-adik tahu tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu bentuknya seperti kotak begini. Lalu di atasnya itu ada patung malaikat kerub. Lalu di pinggir-pinggirnya sini ada tongkat untuk bisa mengangkatnya. Nah,
Di dalam tabut perjanjian itu, ada yang tahu isinya apa? Di dalam tabut perjanjian berisi 2 loh batu yang diambil Musa di gunung apa? Ya. Di gunung apa itu? Masih ingat? Di gunung Sinai. Ya. Berisi 10 hukum. Dan di dalamnya juga ada manna. Manna apa itu manna? Roti yang turun dari surga. Dan di dalamnya juga ada tongkatmu. Lebih tepatnya tongkat Harun. Tongkat Harun yang berbunga. Itu 3 benda yang ada di dalam tabut perjanjian. Itu seperti peti. Dan tabut perjanjian ini tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Itu adalah tanda kehadiran Allah. Lalu bagaimana ceritanya? Tabut perjanjian ini ada di tanah Filistin. Nah, tabut ini kan punya orang Israel, tapi kenapa bisa ada di tanah orang Filistin? Jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Pada waktu itu bangsa Israel berperang dengan orang Filistin. Ya, mereka percaya sekali bahwa mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Karena apa? Karena tadi kami punya tabut perjanjian. Allah bersama-sama dengan kami. Orang Filistin yang mendengar bahwa bangsa Israel akan maju berperang, mereka takut. Wih, kami takut tuh, takut kami. Karena mereka disertai oleh Allah. Allah yang sudah menghancurkan bangsa Mesir ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah itu yang berperang, kami takut. Tapi bangsa Filistin ini pede sekali. Artinya bahwa meskipun mereka takut, mereka meyakini bahwa kita harus maju, kita harus bisa berperang dengan orang Israel, dan kita yakin kita pasti menang. Berperanglah mereka. Mereka berperang, bum. Yang terjadi siapa yang menang? Yang terjadi siapa yang menang dalam bacaan kita? Bangsa Filistin. Dan karena itulah tabut perjanjian ini direbut. Kira-kira kenapa bisa bangsa Israel kalah? Karena apa? Karena sebelumnya bangsa Israel sudah melakukan dosa. Nah, adik-adik, meskipun Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tetapi kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, pasti akan dihukum. Jadi seperti ini, biar mama, bapak ada bersama-sama dengan kita, tetapi ketika kita sebagai anaknya salah, pasti akan dimarahi kan? Pasti akan dihukum kan? Seperti itu juga Tuhan. Meskipun kita anak Tuhan, tetapi kalau kita salah, kita harus lihat. Dan inilah yang terjadi oleh bangsa Israel. Dan karena itulah tabut perjanjian itu berada di bangsa Filistin. Nah, ketika tabut perjanjian ada di Filistin, di sana apa yang terjadi? Ternyata Tuhan ada di sana. Tapi apakah Tuhan melindungi bangsa Filistin? Tidak. Malahan Tuhan menghukum bangsa Filistin. Dengan apa? Dengan memberikan mereka penyakit borok. Itu yang tadi ada dalam bacaan kita. Borok itu kayak luka-luka, benjolan-benjolan di sekujur tubuh mereka. Dan hama apa? Hama tikus. Mereka sangat menderita beberapa waktu, mungkin beberapa bulan. Mereka bertanya-tanya, oh kenapa ini ada ini? Ternyata karena ada tabut perjanjian itu. Bahkan dewa mereka namanya dewa Dagon. Dewa apa? Dagon. Itu tidak berdaya, ya, karena memang dewa mati. Tidak berdaya berada di hadapan Allah, di hadapan tabut perjanjian itu. Mereka taruh dewa Dagon di sini, tabut perjanjian di sini. Ceritanya itu kalau kalian baca, kalau misalkan ditaruh dewa Dagon itu jatuh, mereka dirikan lagi, jatuh lagi, dirikan lagi, jatuh lagi. Karena menandakan bahwa Allah Israel itu lebih hebat. Allah Israel itu Allah kita juga lebih hebat. Dan mereka mulai bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Oh ternyata gara-gara tabut perjanjian. Lalu mereka mulai bertanya-tanya, apa yang harus kami lakukan? Nah, kembalikan tabut perjanjian itu disertai dengan
emas dalam bentuk apa tadi? Emas dalam bentuk tikus dan borok. Mereka buat emas dalam bentuk tikus dan juga buat dalam bentuk luka. Lalu ditaruhlah di lembu yang belum pernah dipakai untuk membaca tanah, dan tabut perjanjian itu ditaruh di kereta yang ditunggangi oleh lembu yang belum pernah dipakai. Lalu emas berbentuk tikus dan juga berbentuk. Mereka bilang kalau lembu itu pergi ke Bet-Semes, itu Allah orang Israel. Kalau bukan, itu yang lain. Tapi ternyata lembu itu membawa tabut perjanjian itu ke Bet-Semes, dan mereka yakin, betul, kita dikutuk gara-gara ini. Nah, kemudian tabut perjanjian itu kembali kepada orang Israel, dan orang Israel senang tabut perjanjian itu kembali lagi. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar apa? Bahwa pertama, Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Setiap dosa itu harus dihukum. Jangan main-main dengan dosa, dan jangan mempermainkan Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, kalau dulu kehadiran Tuhan itu melalui tabut perjanjian. Kalau sekarang bagaimana? Kalau tidak ada tabut perjanjian, apakah tidak ada Tuhan? Tetap ada. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu maha tahu dan maha melihat. Jadi kita harus berhati-hati dengan perbuatan kita. Kenapa Tuhan harus seperti itu? Karena Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita mengalami sesuatu yang buruk, sehingga Dia mengajarkan kita hal-hal yang baik dan benar. Lalu bagaimana respon kita? Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus menjauhi dosa. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu hadir, dan Tuhan itu selalu menolong, kita selalu datang kepada Tuhan. Dengan cara apa kita datang kepada Tuhan, adik-adik? Dengan cara berdoa, dengan cara apa lagi? Beribadah. Dengan cara bersekutu seperti ini, beribadah, membaca firman Tuhan seperti itu, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Maka adik-adik akan melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kita terus berkomitmen untuk taat kepada Tuhan, menjauhi dosa, dan terus menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan, terpujian Tuhan untuk firman-Nya.
Adik-adik, adakah yang ulang tahun atau yang sakit? Adakah orang tuanya yang sakit? Saudaranya yang sakit tidak ada? Oke, bagaimana sekolah aman? Ya. Baik, mari kita satu dalam doa siapa kita berdoa. Bapa di sorga, ini doa kami, syukur kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti membantu kami, Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Tuhan tak tahu tentang berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita. Sekalian kita mengucapkan Tuhan, aku mau berjalan dengan jurus
Apa? Buah apa tangan? Hari ini. Ya. Buah apel. Kita jalan. Minggu. Semua memberkati. Ya, lagi. Minggu. Hasilnya kok Besok jam 5 latihan ya. Ikut Yesus tetap.